Makanya ada apa nih setelah 2021 gitu. Ditingkatkan 6 bulan. Itu jadi udah berhak jangan pulang gitu nanti kalau kebagian. Itu katanya yang kita Pak desas-desus kita Pak Ustadz Umar sama jemaah nggak bakal pulang satu tahun 2 tahun gitu kan setahun gitu. Wallahu a'lam. Nah yang sebelah itu sebenarnya tuh mereka tuh nggak sabar pengen cepet-cepet markas di Madinah. Nggak segampang itu. Kalau Ada proses ya. Ada proses. yang sekarang Kemudian katanya gini kan, Islam itu diperjuangkan nggak diperjuangkan, khilafah kan gitu. Itu diperjuangkan nggak diperjuangkan. Nah kita nggak boleh nyalahin yang memperjuangkan gitu kan. Cuman kan belum saatnya. Nah gitu. Umur khilafah ya HTI tumbang, yang FPI tumbang gitu. Nah, itu nggak nyalahin mereka, Enggak, salah satu dari keilmuan juga kita Pak dengar ya misalkan orang tua juga. Masih kita insya Allah salah satu kayak gitu, salah satu orang-orang yang diberi sama Allah keilmuan tentang ilmu atsar, ilmu tentang kehidupan para sahabat, dan itu sudah lama kan dengar ilmu atsar ini, ilmu kehidupan para sahabat. Masih kita sering dengar apa yang terjadi pada zaman sahabat akan terjadi pada saat ini, apa yang terjadi pada saat ini sama dengan terjadi pada saat Nabi Adam sampai 124.000 para nabi, diturunkan 124.000 para sahabat. Nah, perbandingan ini jarang yang dimiliki oleh ulama-ulama dari harakah lain. Cuman Itibak pada sahabat ini. Kan Nabi 124.000, sahabat 124.000. Nah, yang akhir zaman yang paling ngeri 124.000. Nah, Sebenarnya kita jutaan. yang ngeri itu. 1051. Itu dia. Makanya nggak heran. Sekarang lagi babak penyisihan. Maka dan ini ikut sini. Contoh nanti kalau udah Temboro, Medan gabung lagi Benjeruk. Yang malu siapa? Ya, ini yang di bawah yang jadi korban. Iya. Kan Ini itu yang yang- disebut babak penyisihan tuh gitu. Kan itu yang aku bilang tadi. Ini kan masalah orang Contoh tua. yang sebelah. Belum tahu ya kabarnya. Saya Ibrahim Ahmad Lat itu udah di Nizamuddin. Nah, sekarang karena udah kandung malu, dia timbulkan figur baru. Siapa? Syekh Gojan, Syekh Fadil. Siapa yang kenal mereka? Nggak ada yang kenal. Coba yang kenal Ahbab 87 atau 85 sekarang masih hidup. Tanya, siapa? Setidaknya walaupun kita nggak kenal mukanya, pas sebut nama Maulana Ibrahim, oh iya tahu itu. Saat saya Maulana Sami, oh iya gitu. Walaupun kita nggak tatap muka gitu ya. Tapi saat ditanya, saya Gojan, siapa dia? Walaupun Ahbab yang tahun 85. Maksudnya Maulana Ibrahim. Iya. Maulana Ibrahim ini memunculkan Syekh ini maksudnya apa? Enggak, maksudnya kan mereka dulu itu diakibatkan itu karena ikut Syekh Ibrahim sama Ahmad Lat. Ya. Itu yang terus digembor-gemborkan. Oh, sekarang Maulana Ibrahim sudah pulang. Udah pulang karena malu, udah jelek-jelekin Maulana Sa'ad. Dia timbul figur baru. Oh. Ahmad Lat sama Syekh Gojan sama Syekh Fadil yang hidup sezaman Syekh Inam. Gitu. Nah, itu orang Syekh Fadil sama Syekh Gojan yang Ahbab 85 aja nggak kenal mereka gitu. Nah, sini setidaknya kita nih datang. Siapa yang datang? Maulana Samim. Belum pernah tatap muka. Oh iya, Maulana Samim. Maulana gitu. Mustaqim. Oh, Maulana Mustaqim gitu. Atau apa? Bayi Syafiq gitu kan. Walaupun nggak jumpa, Kita udah pernah dengar kayak nggak asing gitu. jenjang pengorbanan mereka ya kan. Oleh saya pakai ini, saya Gojan, saya Fadil. Kan bengong Belum pernah kita dengar jenjang pengorbanan mereka di di Indonesia. Nah gitu. Karena udah kadang malu. Kasihan ya Allah. Jadi intinya apa? 6 bulan. 6 bulan. Benar ya. Supaya Allah. Nah terus mereka bukan nggak paham. Nah sekarang dia nolak keamiran, dia ikut syura. Nah sedangkan hadis menyatakan kita ini akan dipasrahkan oleh amirnya masing-masing
kepada Imam Mahdi. Nah kalau nggak ada Amir mereka, siapa yang memasahkan ke Imam Mahdi? Balik ke tadi, ke cerita tadi yang nggak ada ceritain tadi. Yang mempertahankan ganda di sini secara asbab satu itu tadi, ajaran ini masih belum bisa menyalahkan orang lain, itu yang ganda ikutin. Salah kita, salah saya, doakan mereka, bawa hadiah. Ngapa ganda secara asbab nih milih Nizamuddin? Apa kata Maulana Sa'ad? Jual apapun yang kalian punya untuk mengundang mereka kembali ke Bani Nizamuddin sampai nyawa kalian hilang. Nah itu aja, udah titiknya satu aja. Kalau orang ngajak ke kebaikan berarti dia baik, udah gitu aja. Ini kan ganda sama teman-teman Kumai sama yang lain-lain dari XTC, dari DJ sampai ke Iman, karena masa lalu yang begitu pekat kayak gitu, sampai sebenarnya dalam hati nggak mau, cuma kebiasaan menggibah, kebiasaan ngupat orang yang mau nyalahin orang ini terbawa ke dalam dakwah, ketemu sama orang lama, apa yang dibilang? Salah kita, salah saya, doakan, datangin lagi, bawa hadiah. Iya, numpang nyeri hati. Dan ini adalah yang mengunci, belum bisa meninggalkan ini. Belum ada firqah yang mengajak ke sini. Kalau perang, nggak usah diajarin, nyalahin orang nggak usah diajarin, nggak perlu kita ke agama, nggak perlu. Terus ada kisah nyata ya waktu kejadian Kupang. Kayak Batur mangga itu, Waktu kejadian Kupang tahu, yang sholat disembelih gitu ya. Waktu dulu perang Teparugu lah, perang Tignaun. Siapa yang memerangi, yang bubarin mereka? Ahbab. Ada apa? Gergozari Ahbab di situ. Dia nggak pandai silat, bisa numbangin 20 orang. Dengan pedangnya, kasih rampasa. Terus dia kena badik panjang gitu. Masih hidup orangnya di Kupang. Waktu lihat yang sholat disembelih, Allah, datangan ku bapaknya tadi itu. Ya, gembar-gembarnya EPI, gembarnya kan EPI gitu ya. Nggak ada di belakang yang berantem itu Ahbab. Saat di Padang juga Ahbab. Jadi bukan kita nggak boleh main belajar pedang, kita nggak boleh main panah gitu ya. Cuman pas di saatnya perang itu bukan tangan kita yang gerakan oleh kita. Ya, nanti Yahudi takut itu karena apa? Bukan kita pandai memanah, doa kita. Nah itu dia kan balik kan ke sana. Itu. Nah, Yahudi paham itu. Ini kan pembicaraan yang tadi pembicaraan tentang Nizamuddin dan sebelah kan. Kenapa kita kayak gimana? Itu aja intinya selagi pelajarin apa yang diarahkan oleh Nizamuddin. Nu nyalahkan awak sorangan kayak nu mempertahankan kurang kudu bertahan di dia. Kan paling ke kalau di Halakwa tuh sekarang minggu keempat tuh mau nisok ke SA. Alhamdulillahnya tuh udah mulai saling ada kunjungan. Jadi memang terlihat nampak bahwa SA juga sudah ingin kembali. Itu jelas. Kalau di Bandung. Ya di Bandung. Nah itu nggak bisa main di daerah lain. Makin renggang. Iya. Contoh gini nih, saya nih masalah api. Enggak timbul amarah tuh. Ngobrol biasa. Tapi kalau udah dekat sama mereka, tapi yang pentolannya, yang bukan yang ikut-ikutan ya, sama pentolan, udah gerah tuh. Asli bener. Apa? Makanya yang tadi, apa ini? Ya saya yang bukan hak itu. Mereka yang hak. Sampai timbul pertanyaan begitu, apa yang saya yang batil, apa saya yang salah gitu. Itu Allah Akbar. Kalau dengan Salafi, Wahabi gitu ya, biasa lah. Itu maksudnya untuk ngehab-hab teuing gitu, lamun teu pancing-pancing teuing adu mulut mah gitu kan ya. Tapi lamun geus parendeng jeung maranehna, jeung anu pentolan tapi jeung anu bawa bendelan, goreng itu panas hareudan. Kalau Ganda kita ngomong kayak gini ya, Ganda juga pernah kayak gitu. Tapi kita lagi melihat apa yang diarahkan oleh Maulana Sa'ad. Iya makanya itu aja sampai timbul pertanyaan.
sampai timbul pertanyaan apa salah saya gitu. Itu apa hati saya yang jelek? Sampai kok gerah begini gitu. Bukan Iya, nggak itu nyalahin dia. itu, bukan. Itu dia. Sampai Itu ada dia. timbul pertanyaan Itu dia. begitu. Saya pribadi nggak sebagus itu. Ini kan kita ngomong arahan dari atas nih, arahan dari Maulana Sa'ad. Itu yang buat Ganda sendiri bertahan. Kalau Panggi di alun-alun di Kota Kembang, sahabat lama, sampai Ganda manggil dia guru kan, karena dia yang pertama di dakwah, salah satu orang yang nasihat kita dari pas perang pertama kita